Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi yang sangat penting dari BKN ya. Jadi ada dua informasi dari BKN yang akan kami sampaikan, itu terkait dengan eh, apa ya, cara mudah untuk membubuhkan materai elektronik atau e-materai dalam pendaftaran CASN 2023, terutama bagi guru yang banyak sekali keluhan di Facebook ya. Kemudian yang kedua, ini bagi teman-teman yang akan resume di portal SSCASN 2023 agar betul-betul berhati-hati Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sudah ada data ya Bapak Ibu, sudah ada data bahwasanya ada sekitar 154 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk formasi di Jatim. Bayangkan ya, sudah ada yang tidak memenuhi syarat. Artinya apa teman-teman ya? Bagi yang mereka ini sudah resum, anggaplah mereka sudah resum, sudah submit, tapi ternyata tidak memenuhi syarat alias TMS ya untuk formasi di salah satu daerah itu di Jawa Timur. Makanya dari pihak BKN di sini mewanti-wanti ya. Jadi di sini dikatakan bagi yang belum submit itu lebih berhati-hati ya. Jadi saya ulangi, bagi yang belum submit, kalau guru di resume ya, itu bagi yang belum submit itu lebih berhati-hati, jangan sampai TMS atau tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Kalau dikatakan TMS menurut Bapak Ridwan dari BKN alias kalah sebelum bertanding. Nah, jadi bagi guru-guru jangan apa ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu eh, terburu-buru untuk, artinya periksa data terlebih dahulu lah ya, periksa data terlebih dahulu sebelum melakukan resume di portal SSCSN. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu menganggap data yang sudah benar ternyata langsung melakukan resume dan mengakhiri pendaftaran, ternyata setelah diperhatikan ternyata ada data yang bermasalah. Nah, itulah nantinya yang bisa menyebabkan terjadinya TMS atau tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat berarti Bapak Ibu kalah sebelum bertanding, artinya sudah gagal menjadi ASN sebelum ikut tes cat BKN bagi P2, P3 ya, termasuk juga untuk P1 ya. Kalau misalkan salah-salah itu kan batal juga penempatannya ya, alias TMS atau tidak memenuhi syarat. Makanya saya sudah mewanti-wanti ya, lebih berhati-hati pada saat sebelum melakukan resume ya atau mengakhiri pendaftaran di portal SSCSN. Kemudian info kedua, ini banyak sekali keluhan terkait dengan banyaknya kesulitan untuk membubuhkan e-materai di dokumen pendaftaran P3K guru. Nah, di sini BKN membocorkan itu bisa sobat BKN bisa mendapatkannya melalui reseller resmi e-materai berikut. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Ini lebih jelas gambarnya. Di sini dikatakan mengingat antusiasme sobat CASN yang meningkat untuk pembelian materai elektronik, para calon pelamar CASN 2023 juga bisa mendapatkan atau melakukan pembelian materai elektronik melalui channel penjualan resmi lainnya berikut ini. Jadi ada sekitar 13 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba beli ya, pakai semua ini, coba tes satu-satu reseller yang sudah disiapkan oleh BKN ya. Ini resmi, reseller resmi dari pihak BKN kerjasama dengan Peruri ya. Yang pertama https e-materai live, kemudian https materai-online.id, kemudian www.ematerai-rds.co.id, www.tokogramedia.com, kemudian https skillacademy.com, kemudian ernet.id, www.paper.id, e-materai php, mekarising.com, kemudian https emateraiku.com, kemudian https materai.id, https www.enforcy.com, e-materai, kemudian https linter.ee,
garis mendatar Nabila titik Narindo Sobat Matre atau http://bit.ly sobatmatre.app mobile application. Ini adalah 13 reseller resmi ya, sebagai bentuk tindak lanjut banyaknya keluhan yang sulit membeli, membuat akun atau membubuhkan e-matre ya di halaman SSCSN ketika membuat akun. Jadi ada beberapa reseller resmi yang bisa Bapak Ibu coba ya untuk apa ya teman-teman ya, untuk mendapatkan e-matre. Nah, bagaimana dengan yang di kantor pos ya? Apakah bisa juga yang di kantor pos? Nah, kalau yang di kantor pos itu sebenarnya itu tidak masuk dalam agendanya apa teman-teman ya, agendanya sebagai reseller resmi. Tetapi di kantor pos itu sebenarnya juga Bapak Ibu ya, itu melayani e-matre. Nah, ini caranya ya. Ini adalah tutorial untuk mendapatkan e-matre atau pembubuhan e-matre melalui kantor pos ya. Jadi sebenarnya meskipun bukan reseller resmi, tetapi sebenarnya itu bisa Bapak Ibu ya, itu bisa dicoba juga sebenarnya ya. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan terkait dengan informasi ini ya. Jadi sekali lagi saya katakan bagi teman-teman yang baru akan resume, itu tolong diperhatikan betul-betul datanya sebelum mengakhiri proses pendaftaran, karena jangan sampai Bapak Ibu TMS ya, atau tidak memenuhi syarat, atau istilahnya kalah sebelum bertanding. Nah, sebagaimana kalau kita perhatikan memang ya agak mepet sih waktunya ya. Kalau misalkan BKN tidak memperpanjang waktu, maka untuk waktu pelamaran P1, P2, P3 itu sampai besok tanggal 29 September, kecuali ada perubahan ya, atau misalkan diperpanjang waktu pendaftarannya karena masih banyak guru-guru yang belum selesai. Bisa jadi kita tetap menunggu ya, kita menunggu besok, mudah-mudahan saja ada kebijakan baru lah teman-teman. Tapi untuk saat sekarang ini kita tetap berpatokan waktu pelamaran untuk pelamar pada kebutuhan khusus itu mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 September 2023 Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya wanti-wanti ya, sesuai dengan instruksi dari pihak BKN Bapak Ibu. Ketika misalkan Bapak Ibu akan mengakhiri resume, Bapak Ibu wajib betul-betul memeriksa kembali. Nah, di sini saya katakan setelah pelamar mengunggah semua dokumen dipersyaratkan, klik periksa kembali. Apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi betul-betul Bapak Ibu periksa, karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak periksa dan ada kesalahan setelah resum, itu Bapak Ibu bisa-bisa TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Nah, karena catatannya di sini aturan resminya, dokumen yang telah diunggah itu tidak dapat diubah kembali Bapak Ibu ya, tidak dapat diubah kembali. Ingat ya, setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sesuai dengan, klik selanjutnya. Seperti itu kira-kira ya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan data-data ya. Nah, di sini katakan setelah pelamar melengkapi dokumen maka akan tampil halaman resume. Pelamar wajib membaca dan kembali memeriksa data-data yang telah diisi. Tujuannya agar tidak TMS ya, agar betul-betul mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau kita mengunggah dokumen yang salah-salah Bapak Ibu ya, teman-teman bisa saja apa ya teman-teman ya, bisa saja TMS, berarti kalah sebelum bertanding. Nah, di sini katakan jika pelamar merasa belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi formasi jabatan dipilih, itu pelamar dapat kembali ke form ya sebelumnya dengan menekan tombol sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Nah, ingat ya, pada tahap ini peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input ya Bapak Ibu. Oke ya, seperti ini kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.